Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadia Humaira di channel saya Nadia Humaira, dan di sini minggu ini kita akan membahas tentang analisis saham yang ada di Telkom Indonesia. Seperti biasa, channel ini disupport oleh Unif Trisakti PPAK ya, dengan saya Nadia Humaira. Tugas ini sebenarnya support untuk makulnya manajemen keuangan ya dengan Pak Hari. Nah, kita disupport untuk membuat analisis tentang saham TLKM. Oke, saya Nadia Humaira dengan nomor mahasiswinya 023102111039. Oke, kita next slide. Oke, kita menuju di highlight dari profil Telkom Indonesia. Di sini ada sektor, jadi Telkom Indonesia ini merupakan sektor infrastruktur dan subsektornya itu di telecommunication. Untuk Telkom sendiri itu memiliki company history, listing date-nya di tanggal 14 November 1995 dan efektif date-nya itu di tanggal 20 Oktober 1995 ya. Ini cukup lama sekali ya, udah puluhan tahun ya Telkom ini. Kemudian Telkom itu di IPO-nya itu di IPO price-nya yang pertama kali itu 2050. Kemudian IPO share itu 1,17 dan IPO amount-nya di 2,39. Oke, kita lanjut lihat di shareholders composition ya teman-teman. Di shareholders composition ini kita lihat data terefektif itu di tanggal 30 April 2022 dan oke, kita lihat shareholdernya di negara Republik Indonesia sendiri itu ada sekitar 52% ya number of shares-nya. Kemudian masyarakat sendiri itu di 47%. Kemudian saham treasury-nya Telkom ini 0% ya. Kemudian jumlah pemegang saham itu terakhir terupdate ya itu di tanggal 30 April sekitar 147 ya. Tuh, dia menurun dari 31 Maret 2022. Jadi di bulan sebelumnya dia menurun. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah kita melihat profil atau highlight dari Telkom Indonesia ini, kita next ke kita next ke financial performance highlight dari Telkom Indonesia ya. Kita lihat ada balance sheet dan income statement. Di balance sheet ini kita lihat dari 5 tahun sebelumnya. Kita ada 2017, 2018, 19, 2020, 2021. Dan terakhir juga ada data di 2022 sekitar bulan Maret. Income statement juga sama, kita membandingkan dari tahun 2017 sampai 2021. Kemudian ada data terbaru juga di 2022. Nah, untuk balance sheet ini kita melihat di chart ini ada equity, liability, asset, dan mengukurnya dengan DER ya, debt equity ratio. Kita lihat untuk equity di tahun 2022 ini lumayan stabil ya. Jadi stabil, tidak terlalu acak ya, dari Telkom sangat bagus. Kemudian kita lihat di tahun liabilities itu lumayan meningkat ya dari tahun 2019. Kita lihat itu sudah semakin stabil. Kemudian untuk aset ini sangat bagus ya. Lumayan nih asetnya di tahun 2021-2022 dia sangat meningkat ya. Kemudian dari debt-nya dari DER kita lihat dari tahun 2020 dia meningkat ya.
2021 jadi juga meningkat. Jadi karena mungkin ada pandemi, dia masih meningkat ya tahun 2021-2022. Jadi ini juga 2020 ada pandemi juga tidak terlalu berpengaruh sangat signifikan. Kemudian di income statement ini untuk 2021-nya dia sangat bagus ya, di 20% untuk revenue. Dan untuk net income di 2021 juga meningkat di angka sekitar 4% ya mungkin ya. Dan 2020, jadi 2020 ke 2021 dia sangat meningkat. Nah, ini untuk bulan Maret dia masih sekitar mungkin 1% ya dari untuk net income-nya. Jadi karena belum full ya untuk 2022, kita lihat baru seperti ini. Oke, kita next ke financial performance highlight lainnya. Ya, di sini ada juga cash flow dan earnings ya. Nah, kita akan lihat dari cash flow. Untuk cash flow di 2021 kita lihat ada yang namanya operating, kemudian ada investing, financing, cash reserve, dan net cash change. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat chartnya dulu ya. Untuk cash reserve ya, atau penerimaan dari cashnya itu sudah sangat bagus sekali di 2021. Dia sangat naik sekali ya, dari 2020 itu sekitar 20,8 triliun. Dia bisa naik di angka more than 31,2 triliun. Itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian di investing di 2021-2020 dia masih setara, masih rata lah ya. Kemudian dia naik di 2022 ini masih di bulan Maret itu sudah naik ya. Kemudian di financing 2020 pernah turun ya, namun 2021 dia memperbaiki, 2022 juga dia meningkat seperti itu. Untuk net cash change itu di 2021 dia juga lumayan meningkat ya, sudah bagus lah ya, sudah tidak di bawah 0 atau negatif. Kemudian kita beralih ke earnings. Di earnings ini juga yang pertama kita melihat dari DPS atau dividen per share. Ini sudah bagus sekali. Untuk DPS-nya di 2020 dia meningkat ya. Dia meningkat dari 2019. Untuk 2021-nya belum ada, atau memang di DPS-nya tidak ada ya. Kemudian untuk EPS di 2021 sebelumnya kita lihat dari 2020 itu sudah sangat meningkat. Kemudian di 92% ya, sedangkan di 2020 ini dia EPS-nya di 69%. Ternyata memang sudah meningkat seperti itu ya. Untuk dividend pay ratio-nya, jadi dia di angka more than menurun di 0 ya, karena DPS-nya tidak ada. Jadi otomatis di dividend payout ratio-nya juga dia juga nggak ada. Oke, next kita beralih ke masih di financial performance. Kita lihat di profitabilitas ya. Kita lihat di profitabilitas yang pertama ada NPM dan OPM. Di NPM kita lihat untuk di biru ya. Ini 2021 meningkat dari 2020. Berarti sangat bagus. Kemudian 2022 dia juga setara dengan 2021. Oke, untuk operation profit margin di 2021 dia sempat menurun nih dari 2020. Kemudian tapi di 2022 dia juga naik ya. Oke, kita lanjut ke profitability yang kedua, itu ada
ROA dan DER. Oke. Dan ada ROE ya. ROE itu di chart warna hijau. Itu bagus. Di 2021 dia di 124%, sudah sangat bagus. Kemudian untuk DER 2021 sempat menurun, namun 2020 itu meningkat sekali ya, juga lumayan bagus ini untuk DER-nya, dia menurun. Oke, next. Yang terakhir kita melihat inti dari untuk analisa ini, kita lihat untuk overview. Nah, untuk overview ini di Telkom ini kita lihat ya. Jadi kita lihat dari previous close-nya. Previous close di Telkom ini kemarin sempat di angka 4.290. Tapi dia open loh di 4.310. Jadi otomatis dia naik di 20 atau sekitar 0,47% dari previous close-nya. Ini sudah sangat bagus. Jadi menurut saya kalau misalnya take or leave, itu take aja sih, seperti itu. Nah, untuk day range-nya di angka 4.300 dan 4.000 sampai 4.390. Jadi ini bagus ya. Jadi dari dia open itu dia sudah sangat meningkat, namun dia ini lagi turun di 4.310. Tapi sudah otomatis sudah meningkat tetap meningkat dari 0,47%. Jadi untuk yang punya Telkom itu jangan khawatir sekali. Oke. Sekian presentasi atau analisa ya yang bisa saya bawakan di YouTube kita kali ini. Untuk next. Jadi di YouTube ini kita akan ada analisanya itu per minggu. Jadi teman-teman untuk stay selalu lihat YouTube yang ada di channelnya Nadia Humaira. Jadi kalian bisa pantau terus beberapa saham yang kalian bisa, mungkin ada yang kalian pengen lihat dan atau kalian bisa mau request mau dianalisis sahamnya seperti apa, bisa komen di bawah. Oke, thank you semuanya. Thank you pemirsa. Mungkin see you di minggu depan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Oke, everyone, walaupun COVID udah nggak ada, tapi tetap jaga kesehatan. Masker jangan lupa selalu dipakai dan selalu cuci tangan dan gunakan hand sanitizer dimanapun kalian berada. Thank you. Stay safe semuanya. Assalamualaikum.